Semoga kita sami menurut suasana sidang. Pangabekti minggu wonten ing injil menika sesarengan sami kalau lampahi kadinipun asmanipun Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci tumrap dumateng kita sedaya wiwit dinten menika ngantos selami-laminipun. Amin. Kula aturi pinarak. Pasamuan ingkang sami dipun tresnani dening Gusti kita Yesus Kristus minangka tema pangabekti wonten ing minggu menika condong kalian kalenderipun GKJW nggih menika mekaten. Berani bersaksi menegakkan perdamaian dan keadilan. Berani bersaksi menegakkan perdamaian dan keadilan. Bapak ingkang Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti sapunika wajibipun kula lan panjenengan sedaya badhe maos lan mirengaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang badhe dipun maos dening salah setunggiling majelis ing pasamuan. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Baiklah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak bacaan tadi yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaannya dari Yohanes 3 1 sampai dengan 17. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan bercerita sebentar, yaitu mengenai sesuatu yang pernah saya lihat dan saya rasakan. Yang pernah saya lihat dan saya rasakan, dan itu kami abadikan. Saya pernah melihat itu ada curahan Roh Kudus begitu, ada penampakan Bapak dan Ibu, ada penampakan. Suatu ketika ada penampakan, di sana ada wajah Yesus dan Roh Kudus tercurah di sana dan bekerja. Ini saya lihat. Videonya bisa ditampilkan Pak Jani? I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. Itu tadi. Sudah ketemu di mana penampakannya? Di mana Roh Kudusnya belum ketemu ini? Ya, Bapak dan Ibu, saya akan cerita sedikit. Video ini mungkin kalau kita lihat secara kasat mata nggak ketemu di mana penampakannya, di mana wajah Yesusnya, kan begitu? Di mana Roh Kudusnya? Kalau kita lihat secara kasat mata. Akan tetapi kalau kita lihat secara mata rohani, justru di sini tercurah Roh Kudus yang luar biasa. Di sini ada wajah Yesus yang begitu bisa kita lihat secara kasat mata. Kenapa saya katakan bahwa di dalam video ini tercurah Roh Kudus? Kenapa? Saudara kita, orang yang tidak seiman dengan kita, bisa bekerja sama. Ciri-ciri Roh Kudus Bapak dan Ibu bisa bekerja sama, bisa menghargai satu dengan yang lain, bisa rendah hati, bisa menghormati, sabar, itu ciri-cirinya. Dan di video tadi itu nampak jelas tidak ada yang marah. Kalau temannya minta tolong saya ambilkan paku, diambilkan paku.
Tolong ambilkan saya gergaji, diambilnya gergaji. Ini kerja Roh Kudus. Kalau ini bukan kerja Roh Kudus, teman-teman minta gergaji, diambilnya palu. Kan gitu. Kalau bukan kerja Roh Kudus, teman-teman minta paku, diambilnya bambu. Nah, tidak sinkron karena Roh Kudus bekerja demi kedamaian, demi keadilan, bukan ketidakdamaian. Di situ Roh Kudus tercurah. Kalau kita lihat secara mata rohani kita. Lah terus di mana pada wajah Tuhan Yesus di mana? Aku kok nggak lihat. Jari penampakan, terus aku mencicil lagi di orang metu. Kan begitu. Tetapi kalau kita lihat secara mata rohani kita di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Kejadian mengatakan, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan ya. Tuhan Allah berfirman bahwa pada awalnya marilah kita jadikan manusia segambar dengan kita. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan kita. Segambar berarti di sana itu gambar Tuhan yang sedang bekerja. Ada tampak jelas. Begitu juga Bapak dan Ibu dikasih uang saat ini Roh Kudus juga tercurah atas kehidupan saudara dan saya. Gambar Tuhan tampak jelas di kehidupan saudara dan saya. Ya inilah Tuhan. Ada kedamaian. Inilah Tuhan. Kalau ada di antara kita Bapak dan Ibu, kadang-kadang ada. Saya punya teman yang sangat kritis sekali kalau mendengar khotbah orang. Saya pernah diceritain begitu dia melayani di kelompok yang lain begitu, ada satu kelompok di tempat saya itu sungguh sangat kritis. Tugasnya mereka mengkritis sang khotbah Bapak dan Ibu, bukan mendengarkan apa yang dikhotbahkan, tapi mengkritiki doleh salah khotbah itu apa, untuk takonane. Ini Roh Kudus atau Roh Kapatek Kudus? Dia tahu kadang-kadang mendengarkan khotbah betul-betul mendengarkan Bapak dan Ibu, tapi yang dicari bukan berita kebenaran dari Tuhan, yang dicari hanya kelemahan sang pengkhotbah. Ini makanya kadang-kadang Roh Kudus dan rohnya yang tidak kudus ini pinter menyelip kok. Iya, pinter menyelip. Pinter sekali. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, Roh Kudus sedang tercurah atas kehidupan panjenengan semua. Di mana wajah Yesus? Wajah Yesus ada di dalam diri Bu Betty, ada di dalam diri Pak Sigit, Pak Tantowi, Pak Re. Ada wajah Yesus di sana. Roh Kudus bekerja di sana. Saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini yang dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17 itu menceritakan sebuah kesaksian dari seorang Nikodemus. Nikodemus itu Bapak dan Ibu orang Farisi yang menjadi guru agama bangsa Israel. Yang namanya guru itu mestinya apa Bapak dan Ibu dengan Alkitab? Guru agama. Dia itu orang Farisi. Orang Farisi ini kita sama-sama tahu kadang-kadang kalau mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus, dia bukan mencari damainya khotbah, tapi dia yang cari kelemahan Tuhan Yesus. Itu adalah orang Farisi. Dan saya yakin di antara kita juga tidak ada orang Farisi. Nikodemus yang notabene orang Farisi, guru agama bangsa Israel, itu salah satu orang yang percaya kepada Yesus. Dari sekian banyak orang Farisi, Nikodemus salah satu orang yang percaya kepada Yesus. Makanya dia datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, ada Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah guru yang diutus oleh Allah Bapa di surga." Nikodemus juga percaya bahwa Yesus yang sering mengadakan mukjizat itu benar-benar disertai oleh Allah Bapa. Nikodemus percaya itu.
dan dia bersaksi kepada Yesus. Tetapi sayangnya Nikodemus datang kepada Yesus itu malam hari, kepada Ibu. Malam hari. Karena dia takut ketahuan orang banyak. Jangan-jangan nek Nikodemus orang Farisi percaya Yesus, nanti diketawain teman-teman Farisi yang lain. Jadi kesaksian seorang Nikodemus ini tidak berani terang-terangan bahwa mengatakan Yesus itu juru selamat. Tidak berani terang-terangan Bapak Ibu. Bersembunyi-sembunyi. Ini sebagian besar dari cerita bacaan kita pada pagi hari ini. Sekarang bagaimana dengan kita? Sesuai dengan tema kita, berani bersaksi demi tegaknya kedamaian dan keadilan. Berani. Apakah kita seperti Nikodemus bersembunyi-sembunyi? Kan enggak tahu. Harapan Tuhan tidak begitu. Harapan Tuhan kita semua mempunyai suatu tekad dan keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus juru selamat saudara dan saya. Berani. Dalam kamus bahasa Indonesia diterangkan dengan jelas bahwa berani itu adalah sikap yang tegas, sikap yang mantap, yakin dan percaya dengan segala resikonya. Itu berani. Kita dituntut untuk berani bersaksi dengan tegas, mengatakan bahwa Yesus memang juru selamat saudara dan saya. Di zaman sekarang ini bagaimana kita bisa bersaksi? Apakah kita harus pergi ke pasar mengatakan, "Hei orang-orang, dengarkanlah bahwa Yesus itu adalah Tuhan"? Apakah seperti itu? Atau kita berdiri di tengah jalan mengatakan, "Oh Yesus itu adalah Tuhan"? Apa seperti itu? Tidak begitu, Bapak dan Ibu. Kalau kita menyatakan di tengah pasar, mengatakan berteriak tentang Yesus, mungkin kita akan diketahui orang, bahkan ditangkap. Atau di pinggir jalan kita akan berteriak kepada semua orang, dengarkanlah bahwa Yesus juru selamat. Bukan begitu. Kalau itu yang kita lakukan, mungkin kita akan dikatakan orang gila. Alkitab mengatakan jadilah kau seperti ular, seperti merpati. Oleh karena itu kita harus cerdik dan tulus melakukan dan berani bersaksi itu dengan segala kata, segala perbuatan, tingkah laku. Itu yang diperlukan, bukan teriakan yang nyaring. Tutur kata satu dengan yang lain, tingkah laku satu dengan yang lain, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah kesaksian. Jangan sampai kesaksian ini diwarnai dengan kekacauan. Misalnya saja kita akan menyambut hari raya Ungguh, tetapi begitu rapat panitia mengalami deadlock karena dana terbentur dana, mau narik satunya nggak mau, satunya mau, eyel-eyelan, akhirnya terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Ini tugas roh penghancur. Memang sukanya menghancurkan. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bersaksi dengan tutur kata kita, itu yang penting. Kita bersaksi dengan lidah kita, itu yang penting. Kita bersaksi dengan perbuatan kita, itu yang penting. Dari mana kita mulai? Apa dari orang lain? Tidak. Dari diri kita sendiri. Kita bersaksi bersama anak dan istri, lakukan yang terbaik, saling menghargai. Jadi ada komunikasi antara anak, antara orang tua, itu penting Bapak dan Ibu. Kalau antara keluarga kita sudah berkomunikasi dengan baik, menunjukkan bahwa itu ciri-ciri orang yang disertai oleh Roh Kudus, bahwa itu ciri-ciri wajah Yesus ada di dalam sana, kita akan bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa orang Kristen itu memang hidupnya berdamai dan sejahtera. Yang perlu kita damaikan terlebih dulu Bapak dan Ibu, tidak lain dan tidak bukan orang lain. Yang perlu kita damaikan bukan orang lain, akan tetapi diri kita sendiri. Itu yang perlu kita damaikan. Hati kita diri sendiri perlu kita damaikan. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Setelah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan kenyataan hidup yang kita alami, baru kita melangkah ke hal-hal yang lebih baik lagi.
Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu GKJW pada bulan-bulan ini, pada minggu-minggu ini menekankan pentingnya sebuah kesaksian, menekankan pentingnya sebagai umat Allah harus berani bersaksi melalui tindakan, melalui tutur kata, melalui perbuatan, agar orang lain bisa membaca bahwa Yesus benar berada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Itu yang penting. Kalimatnya memang sederhana, tetapi ya kalau tidak pernah kita coba, sulit untuk melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan seperti Nikodemus yang di dalam bacaan ini kurang mempunyai suatu keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Jangan. Kita harus berani bersaksi tentang Yesus. Kalau pakai atribut Kristiani, pakailah tidak apa-apa. Tunjukkan bahwa Anda seorang milik Kristus. Kalau bertutur kata dengan orang yang tidak seiman, bertutur kata dengan baik. Tunjukkan bahwa wajah Yesus ada di diri, ada di dalam diri saudara. Itu yang penting. Apalagi di bulan-bulan ini adalah termasuk bulan kesempatan ini. GKJW mempunyai suatu program, yaitu bulan kesaksian dan pelayanan. Bulan ini adalah bulan yang tepat bagi saudara dan saya untuk bisa saling bersaksi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Itu yang penting. Meskipun tidak bisa memberi harta dan benda, berilah paling tidak senyuman, tanda perdamaian. Meskipun tidak bisa memberi uang, meskipun tidak bisa memberi sesuatu yang berharga, paling tidak berikan senyum, tanda cinta kasih satu dengan yang lain. Itu yang utama. Oleh karena itu saudara pun dikasih Tuhan, dari saat ini mari kita sama-sama belajar. Kita memberanikan diri untuk bersaksi demi tegaknya kedamaian dan keadilan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita dan kanan kiri kita. Ada amin? Tuhan Yesus